Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Maha Suci Allah yang telah memberikan kekuatan kepada kita semuanya, yang telah memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Baik teman-teman, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dosa-dosa besar, yaitu as-sihru, yaitu tentang sihir. Tentunya perlu kita ketahui teman-teman, sihir ini adalah perbuatan yang dicela oleh Allah, yang mana pelakunya itu kalau sampai pelakunya itu sampai yang disihir itu terbunuh, sampai mati, sampai meninggal, sampai kehilangan nyawanya, maka tentu ini para ulama sepakat, bahkan ulama Syafi'i itu harus dibunuh. Oleh karenanya, mari kita simak dalam Al-Qur'anul Karim, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 102 sampai 103. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بالضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. Sadaqallahul Adzim. Teman-teman, Al-Quran yang ini surat Al-Baqarah ini kita telah kita bacakan, yaitu ayat 102 sampai 103. Ini menceritakan awal mula dari kejadian sihir. Tentunya ketika itu Nabi Sulaiman alaihi salam itu difitnah oleh orang-orang Yahudi karena melakukan sihir, dan itu tentunya itu daripada kerjaan setan, dari kerjaan daripada iblis, sehingga pada waktu itu Nabi Sulaiman alaihissalam difitnah untuk mengerjakan sihir. Teman-teman, begitu juga dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW ketika dia berjuang di jalan Allah menyampaikan suatu kebenaran. Tentunya Nabi Muhammad banyak sekali rintangan, dan itu difitnah, dikatakan orang majnun, dikatakan orang penyihir, dan berbagai macam fitnah, dan itu semuanya adalah dusta, tidak ada kebenarannya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membantah dalam Quran surat ini, Nabi Sulaiman itu tidak mengerjakan suatu kekafiran, tidak mengerjakan suatu sihir, akan tetapi iblislah, setan-setanlah yang menghembus-hembuskan kepada seluruh manusia. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, asbabun nuzul daripada surat Al-Baqarah ini, yaitu fitnah terhadap Nabi Sulaiman itu, tentunya Nabi Sulaiman itu diberikan
yang luar biasa oleh Allah, yaitu diberikan suatu kenikmatan, yaitu kerajaan yang luar biasa. Nabi yang paling terkaya, tidak ada nabi kecuali Nabi Sulaiman alaihissalam. Kenapa? Karena satu, Nabi Sulaiman itu diberikan kerajaan yang luar biasa. Yang kedua, Nabi Sulaiman itu mempunyai mempunyai bala tentara, sampai-sampai yang namanya iblis, setan-setan pun juga itu tunduk kepada dia. Kemudian binatang, Nabi Sulaiman alaihissalam bisa berbicara binatang. Ini adalah keistimewaan Nabi Sulaiman alaihissalam, sehingga teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun dengan perjalanannya, dengan seiringannya, tentu dunia ini adalah fana, tidak selalunya kekal. Tidak kekal semuanya. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam itu ketika dia mau menjelang wafat, tentunya Nabi Sulaiman itu mempunyai sekretaris yang bernama Asrif bin Bakhari, mohon maaf kalau tidak salah itu namanya. Ketika itu ada yang namanya sekretaris, tentu teman-teman itu kerjaannya menulis ya, diberikan tugas, dan itu ada lembaran surat. Itu adalah lembaran surat yang diperintahkan oleh Nabi Sulaiman. Namun dengan beriringnya waktu, dengan perjalanannya, surat itu ditaruh di tempat sujudnya Nabi Sulaiman, tempat sembahyangnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Setelah itu Allah pun Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan dan Allah mencabut nyawanya Nabi Sulaiman, dan itu kertas yang ada tulisan itu tertinggal. Dan ketika itu banyak sekali ya orang-orang Yahudi itu melihatnya di kerajaan Nabi Sulaiman itu di tempatnya dan menemukan tulisan-tulisan itu. Maka setelah itu para ulama pendeta itu menyebarluaskan, oh ini ternyata yang menjadikan Sulaiman itu menjadi kaya raya, menjadikan Sulaiman itu semuanya tunduk makhluk yang ada di bumi itu. Salah satunya dia bisa berbicara dengan burung, teman-teman. Nah, akan tetapi sebagian ulama pendeta itu ada yang percaya, ada yang tidak. Bahkan mereka itu mendustakan daripada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang diwahyukan kepada para nabi. Contoh saja ketika itu adalah Taurat. Taurat itu mengajarkan kepada kita yaitu tentang keesaan Allah, bahwa kita ini harus bersujud, tidak boleh mengerjakan suatu dosa yang besar, salah satunya ada sihir. Namun mereka semua itu mendustakan. Itulah liciknya orang Yahudi, pintar tapi licik itu orang-orang Yahudi. Mendustakan daripada kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, sampai-sampai kitab Al-Qur'an pun juga didustakan oleh para pendeta Yahudi itu. Nah, ini adalah asbabun nuzul daripada kisah daripada as-sihru, yaitu sihir. Maka teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang sihir tentunya banyak. Tidak cukup hanya 20 menit, mohon maaf teman-teman. Itu mungkin kita bisa bahas 1 jam. Tapi setidaknya kalau kita mengambil tafsir di sini, bagaimana sih pelaku sihir itu ketika orang-orang itu mengerjakan berbagai macam kejahatan yaitu dengan sihir. Maka secara bahasa teman-teman, sihir itu adalah dalam bahasa artinya segala sesuatu yang lembut dan samar-samar. Itulah, jadi emang setan itu pintar menghembuskan kepada manusia dalam hatinya, dalam pikirannya itu, supaya mereka itu melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita itu diperintahkan oleh Allah untuk selalu berlindung dari makhluk yang jahat, diantaranya ada sihir. Sampai-sampai kan Rasulullah pun juga pada waktu itu disihir ya dengan seorang wanita Yahudi, yaitu dengan disuguhkan, dihidangkan dengan kambing ya, karena Rasulullah itu kesenangannya itu paha kambing, dan pada waktu itu disihir dengan melalui makanan daging kambing tersebut. Tapi dengan izin Allah, Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan mohon maaf oleh malaikat Jibril alaihissalam. Teman-teman, itu adalah sihir. Yang kedua, sihir itu yang disifati oleh Al-Quran adalah imajinasi yang menipu mata. Jadi emang sihir itu menipu mata supaya terperdaya, supaya terpikat. Itulah, makanya kalau ada orang itu, makanya dalam yang surat Al-Baqarah itu kan memisahkan antara istri dan suami. Tidak ada masalah apapun kok tiba-tiba dibenci. Itulah adalah orang-orang yang melakukan sihir.
Ini naudzubillahi min dzalik, mudah-mudahan kita ini semuanya dilindungi oleh Allah. Dan ingat teman-teman, jangan takut itu. Kita lawan dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan hadis Nabi, dengan senantiasa berlindung, dengan memperbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kenapa? Jadi ini yang ketiga lah, sihir itu ada yang berupa tipuan dan sulap. Nah ini, jadi dengan tipuan, baik dengan tipuan gerakan, dengan tipuan mata, dengan sulap berbagai macam, itu yang dilakukan oleh ahlu sihir untuk memperdaya supaya manusia itu jauh dari Allah, supaya tersesat. Makanya kita kan selalu berlindung dari ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita ini berlindung dari orang-orang yang dimurkai, orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sihir itu sebenarnya itu adalah yang dibisik-bisikan oleh setan itu, sehingga itu mengerjakan seolah-olah itu kebaikan, akan tetapi itu adalah perbuatan yang dilarang. Bahkan itu menjadi seseorang itu menjadi kafir, itu menjadi keluar daripada Islam. Maka pelaku-pelaku sihir itu ketika dia itu mensihir seseorang, ya, kemudian dia itu sampai dia itu meninggal, seseorang itu yang disihir itu, maka para ulama sepakat itu harus dibunuh. Terus bagaimana kalau kita melihat tontonan-tontonan yang seperti sulap, kemudian sihir-sihir yang lain, mungkin sampai dia bisa menggotong, mohon maaf, mungkin mobil yang begitu besar, truk atau bis bisa diangkat. Apakah dengan kekuatan yang alami? Mohon maaf, bisa juga ini. Dan ini kalau kita membaca kitab para ulama dan Al-Quran, tentu itu adalah orang-orang yang melakukan sihir dan kerjasama dengan setan. Dan mereka itu mempunyai ritual-ritual. Maka teman-teman, ketika misalkan ada bagaimana dengan orang yang melakukan sulap hanya trik-trik, ini saya hanya mengambil dalam kitab para ulama, maka Imam Syafi'i mengatakan itu adalah makruh dan dibenci, karena itu salah satu membohongi daripada si penonton, si audien. Maka teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuk kita berlindung dari orang-orang yang berbuat jahat kepada kita, zalim kepada kita dengan berbagai macam. Mungkin ini berasal dari kedengkian, ketidaksenangan ketika seseorang melakukan sihir. Mungkin karena balas dendam, mungkin karena tersakiti, maka kita harus selalu berlindung. Salah satunya teman-teman, baca surat Al-Falaq, ya, baca surat Al-Ikhlas, baca surat An-Nas, ayat Kursi dan Al-Baqarah terakhir. Mudah-mudahan kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasbunallah ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal maula wa ni'mal wakil. Mudah-mudahan kita semuanya dilindungi oleh Allah dan kita dijauhkan dari orang-orang yang jahat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.